E-learning Unixa merupakan sebuah properti penting untuk menunjang proses pembelajaran. Dengan adanya e-learning Unixa diharapkan kualitas dari proses pembelajaran semakin meningkat. Penelitian ini didasari oleh permasalahan di mana sampai saat ini masalah penerapan e-learning belum dapat teratasi, terutama yang terkait dengan aspek penerimaan dan penggunaan e-learning oleh para dosen. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 5096 UN 48.1/2/DL/2022 yang menyatakan bahwa seluruh dosen Uniksa diwajibkan mengunggah proses pembelajaran ke sistem e-learning. Berdasarkan surat edaran tersebut diharapkan persentase dari penggunaan e-learning Uniksa mencapai 100%. Namun sampai saat ini persentase dari penggunaan e-learning Uniksa hanya mampu mencapai 50%, yang artinya hanya terdapat 260 dosen dari 519 dosen yang tercatat dalam sistem informasi dosen Uniksa yang menggunakan e-learning. Sehingga rata-rata dari penggunaan e-learning Uniksa terbilang rendah dan pengguna belum menggunakan e-learning secara maksimal. Penerapan e-learning yang rendah di kalangan dosen dapat berpengaruh terhadap kurang optimalnya penerapan e-learning di kalangan sivitas akademika maupun dalam kegiatan akademik. Berdasarkan wawancara yang pernah dilakukan dengan Kepala Pusat Media dan Sumber Belajar Uniksa, penerapan e-learning Uniksa belum maksimal karena dosen Uniksa masih menggunakan aplikasi belajar lain yang dirasa mampu membantu dalam proses pembelajaran seperti pengguna Google Classroom dan psikologi yang dirasa lebih mudah digunakan dibandingkan harus menggunakan e-learning Uniksa. Kemudian fitur-fitur yang terdapat dalam e-learning terlalu banyak dan langkah penggunaannya ribet. Masih kurangnya kesadaran dosen Indonesia dalam menggunakan e-learning dan dosen Indonesia belum terbiasa dalam menggunakan e-learning menjadi penyebab kenapa penerapan e-learning Indonesia belum maksimal. Kemudian yang terakhir, kurangnya aturan yang mengekang menjadi alasan e-learning tidak diterapkan secara maksimal. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan analisis tingkat penerimaan dan penggunaan e-learning Indonesia untuk mengetahui variabel-variabel yang menjadi penyebab dosen mau menerima dan menggunakan e-learning Indonesia, di mana analisis ini dapat diukur dengan salah satu pendekatan teori yang dapat menggambarkan tingkat penerimaan dan penggunaan terhadap suatu teknologi, yaitu UTAU-2. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan dan penggunaan e-learning Indonesia. Yang kedua, merekomendasikan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi niat untuk menggunakan e-learning Indonesia sehingga kedepannya e-learning Indonesia dapat diterima oleh seluruh dosen. Kemudian yang ketiga, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan berbagai kebijakan terkait penerimaan dan penggunaan e-learning Indonesia. Selanjutnya batasan dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini dilakukan di Universitas Pendidikan Ganesha dengan melibatkan 50% dosen yang dari fakultas yang paling sering menggunakan e-learning Uniksa, sehingga dapat mengetahui variabel yang menjadi penyebab dosen mau menerima dan menggunakan e-learning Uniksa, di mana sampel yang digunakan berjumlah sebanyak 72 orang. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan variabel yang mempengaruhi penerimaan penggunaan e-learning Uniksa, sehingga variabel-variabel yang meningkatkan ataupun melemahkan penerimaan penggunaan Indonesia tidak dipertimbangkan. Metodologi dalam penelitian ini menggunakan metode UTAU-2, di mana terdapat langkah-langkah dalam penelitian ini terdiri dari identifikasi masalah, studi pendahuluan, uji coba instrumen, mengumpulkan data, analisis data, dan menarik kesimpulan. Kerangka teori dalam penelitian ini diacu dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Penkatas dan kawan-kawannya pada tahun 2012. Perbedaan kerangka teori dan kerangka konsep yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu pada penelitian ini tidak mencantumkan variabel price value dan tidak mencantumkan variabel moderator seperti batasan penelitian yang pernah dijelaskan. Kemudian hasil uji coba instrumen dalam penelitian ini yaitu seluruh instrumen penelitian uji kualitas dan uji reliabilitas yang digunakan untuk mengukur variabel penerimaan dan penggunaan Indonesia dinyatakan akurat dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Hasil pengujian hipotesis langsung antar variabel dalam penelitian ini yaitu dari 8 hipotesis yang diajukan terdapat 2 hipotesis yang ditolak dan 6 hipotesis yang diterima. Selanjutnya hasil pengujian hipotesis tidak langsung dalam penelitian ini yaitu terdapat dari 5 hipotesis yang diajukan terdapat 4 hipotesis yang ditolak dan 1 hipotesis yang diterima. Sehingga kesimpulan dalam penelitian ini yaitu dari hipotesis yang diajukan terdapat 6 hipotesis yang diterima, yaitu ekspektasi usaha, hedonic motivation, kebiasaan berpengaruh terhadap niat penggunaan e-learning Indonesia. Kemudian variabel kebiasaan, kondisi yang memfasilitasi dan niat penggunaan berpengaruh terhadap perilaku penggunaan e-learning Indonesia. Selain itu, ada 2 hipotesis yang tidak berpengaruh terhadap penerimaan dan penggunaan e-learning Indonesia, yaitu ekspektasi kinerja dan pengaruh sosial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat penggunaan e-learning Indonesia. Kemudian saran penelitian yang bisa dilakukan untuk penelitian selanjutnya yaitu perlu dilakukan wawancara dengan responden yang digunakan untuk mendapatkan informasi lebih dalam keterkaitan responden menggunakan dan menerima e-learning Uniksa.
Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih.